Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan S1 S12420, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Teknik Informatika angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang stack, quest, and request data structure and algorithm with Python. Lecture 6. Di sini saya akan memulai pada slide ke-8, yaitu reversing data using a stack. Nah, saya mulai di mana di sini saya akan mulai di mana untuk reversing data using adalah membalik data menggunakan stack. Nah, di sini sebagai konsekuensi dari protokol LIFO, stack dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalik urutan data. Nah, contohnya di sini ada 3, yaitu mencetak baris dalam file dengan urutan terbalik, membalik elemen list menggunakan stack, membalik urutan penyimpanan elemen dari stack. Nah, di sini ada contoh coding. Untuk contohnya, misal yaitu untuk contohnya misal I am going home dan today is a holiday menjadi today is a holiday, I am going home. Nah, untuk contoh codingnya saya akan menggunakan Visual Studio Code untuk mencobanya. Nah, di sini saya sudah membuka Visual Studio Code. Nah, pertama saya akan membuat filenya dulu. Nah, untuk menggunakannya yaitu reversing data using Python. Nah, saya akan memulainya.
Nah, di sini saya telah membuat untuk contoh dari using atau using abstrak. Ini adalah dari contoh yang menentukan paragraf sebelum dan sesudah diproses. Namun di sini masih error karena belum ada kelasnya kelas apa, jadi di sini ada yang dijalankan itu masih error. Yang error di sini saya akan tambahkan dengan untuk kelasnya itu kelas empty, kelas arrester. Kemudian kita saja untuk baru coding sebelumnya.
Selanjutnya kita masuk yang lengkap dengan tampilan saya hmm, nah setelah kali ini tuh kodenya itu seperti ini. Ya, di mana hmm, di sini untuk untuk file first file itu membaca file baris per baris, setiap baris itu di push, setiap baris itu start setelah nilai dihapus. Setelah semua baris masuk, file dibuka ulang dalam mode tulis. Selama teks tidak kosong, pop dilakukan dan hasilnya ditulis ke file dengan menambahkan nilai kembali. Karena subtle IFO, baris terakhir yang dibaca menjadi yang pertama ditulis, sehingga urutan baris dari file akan menjadi terbalik. Nah, contohnya di sini tuh ada I am going home, today is a holiday, maka akan menjadi today is holiday, I am going home. Saya lanjut untuk slide 9. Untuk slide 9 yaitu matching parenthesis atau pencocokan tanda kurung. Nah, kita akan melakukan pemindaian dari kiri ke kanan pada urutan asli menggunakan start S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Nah, setiap menemukan simbol membuka, kita push simbol tersebut ke S. Nah, setiap kali menemukan simbol penutup, kita pop simbol dari start S dengan asumsi S tidak kosong. Nah, dan memeriksa apakah ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Jika kita mencapai akhir ekspresi dan start kosong. Nah, maka ekspresi asli cocok dengan benar. Nah, kompleksitas waktunya adalah ON. Nah, ekspresi dengan N karakter akan melakukan N kali push dan N kali pop. Nah, di sini juga ada contoh codingnya.
Today is my chat expert, left eye, right eye, listening start from stay in expert. Nah, mungkin saya langsung saja mempraktekkannya di Visual Studio Code. Nah, saya akan Visual Studio Code. Nah, kami saya akan membuat file baru di mana parenthesis dan Python karena saya menggunakan bahasa Python. Nah, di sini pertama itu saya akan memulainya dengan
Untuk selesai, gimana untuk fungsi image itu untuk menandai setiap karakter ekspresi. Nah, jika karakter ada yang terbuka, seperti yang ini, itu tandanya uh, itu start. Nah, jika karakter adalah kurung tutup seperti ini, itu start default dan diperiksa apakah pasangannya sesuai dengan indeks yang sama pada string left, lefty dan righty. Nah, jika tidak cocok atau start kosong saat menemukan kurung tutup, fungsi mengembalikannya menjadi false. Nah, di akhir fungsi membantu hanya jika startnya kosong. Nah, matching color in a markup language. Nah, pada slide ke-10 ini, itu pencetakan kelas untuk HTML. Nah, di sini ada kode untuk memeriksa apakah semua teks HTML itu cocok dengan benar. Nah, prosesnya itu mencari karakter fungsiku, tanda kurang dari, kemudian mencari tanda lebih dari berikutnya. Start. Nah, start di antara keduanya. Nah, jika tag tidak diawali dengan tanda string abstrak, maka atau tag pembuka, maka push akan dicetak. Nah, jika tag diawali dengan tanda abstrak, itu tag atau tag penutup, maka pop start dan akan membandingkan apakah cocok atau tidak. Nah, jika tidak cocok atau start kosong, maka akan kembali ke false. Untuk kodenya sendiri di sini ada dapat match HTML. Nah, akan menggunakan Visual Studio Code nanti untuk menulis kodenya. Nah, di sini saya akan masuk pada Visual Studio Code dan untuk kodenya juga sudah selesai. Nama itu fungsi tanda kurang dari di sini itu dan lebih dari untuk mengekstrak nama teks. Nah, teks pembuka tanpa strike itu di close dan teks penutup dengan strike itu memicu pop dan membandingkan namanya setelah menghilangkan strike. Nah, jika tidak cocok atau strike kosong, fungsi mengembalikannya menjadi false. Nah, di akhir itu start harus kosong agar semua tag itu terpasang dengan benar. Nah, selanjutnya lanjut saja. Nah, tadi belum share screen Visual Studio Code. Saya akan menjelaskan ulangnya ini di mana itu tanda kurang dari di sini dan lebih dari itu untuk mengekstrak nama tag dan tanda pembuka itu di push, tanda penutup itu mencukup. Nah, dan membandingkan namanya setelah menghilangkan tanda tag. Nah, jika tidak cocok atau stack kosong, maka fungsi akan mengembalikannya menjadi false. Nah, di akhir stack harus kosong agar semua tag terpasang dengan benar. Nah, ini selesai, maka saya akan langsung lanjut pada slide berikutnya.
pada halaman 11 yaitu quest. Pada quest atau antrian. Nah, quest adalah itu berdasarkan bentuk dari teks. Nah, quest ada quest itu kumpulan objek yang dimasukkan dan dihapus sesuai dengan prinsip first in, first out atau F atau FIFO. Nah, elemen dapat dimasukkan kapan saja, tetapi hanya elemen yang sudah paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus. Nah, contohnya itu ini yaitu orang yang naik wahana di tanggal 9 dan panggilan telepon yang diberikan ke pusat layanan pelanggan. Nah, di sini pada gambar ini tuh yang paling ditengahkan adalah yang mengantri paling lama. Ini yang paling lama. Oke. Ini untuk panggilan telepon yang diberikan ke pusat layanan pelanggan. Abstract data type atau abstract data type query. Nah, secara formal query uh, abstract data type itu mendefinisikan koleksi yang menyimpan objek dalam urutan, di mana akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian, dan penyusupan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Nah, aturan FIFO itu diterapkan pada pada urutan. Nah, di sini itu ada dua, yaitu yang pertama key and query E. Nah, itu menambahkan elemen E ke belakang antrian key. Sedangkan yang kedua itu key di queue itu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian key. Error terjadi jika antrian kosong. Nah, di sini ada metode akses tambahan. Terbagi menjadi tiga, yaitu key first, itu mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian key tanpa menghapusnya. Yang kedua yaitu key is empty, yaitu mengembalikan true jika antrian key tidak mengandung elemen. Dan yang terakhir adalah yang key, itu mengembalikan jumlah elemen dalam antrian key. Selanjutnya yaitu nah, ini ada juga dengan konversi key yang baru dibuat adalah kosong. Nah, tidak ada batasan kapasitas pada key. Elemen yang ditambahkan ke key dalam dapat memiliki tipe apapun. Nah, di sini ada tabelnya yaitu series of key operation. Nah, dari tabel ini menunjukkan simulasi operasi key dari awalnya itu kosong, itu dari awalnya kosong, selanjutnya F5 itu menambahkan 5 ke di belakang, itu satu-satunya elemen. Selanjutnya adalah key, key 3, itu menambahkan 3 di belakang 5. Nah, urutannya menjadi 5,3. Selanjutnya itu uh, ada di sini itu mengeluarkan elemen pertama yaitu 5, berarti tersisa 3. Nah, selanjutnya di key
dalam kurung berikutnya itu untuk mengeluarkan 3 sehingga Q itu menjadi kosong. Nah, di sini Q itu menjadi kosong. Selanjutnya ketika di key lagi maka akan membuat maka akan terjadi error. Di sini akan menjadi error. Nah, kemudian ada NQ7 dan NQ9 maka akan membuat Q menjadi 7,9. Nah, ditambahkan 2 kali yaitu 7 dan 9. Selanjutnya itu ada key first, itu hanya melihat elemen depan. Elemen depan di sini yaitu 7. Jadi untuk key first itu adalah 7. Selanjutnya NQ NQ4 itu berarti menambahkan angka berikutnya yaitu 4 sehingga menjadi 7,9,4. Yang tadi itu melihat ke first yang pertama itu tidak akan menghapus dari yang sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah align key itu untuk melihat apa saja yang ada. Dan yang terakhir adalah key the key itu berarti mengeluarkan mengeluarkan urutan yang paling awal yaitu 7 sehingga menjadi 9,4. Jadi sehingga itu dapat merupakan itu salah satu contoh ilustrasi dari prinsip FIFO di mana elemen yang pertama masuk yaitu 5 lalu 7 itu akan keluar pertama. Selanjutnya itu ada array based key implementation atau implementasi key berbasis array. Nah, di sini ada implementasi satu yaitu menggunakan event untuk menambahkan elemen di array list. Nah, selanjutnya itu menggunakan pop 0 untuk menghapus elemen pertama saat di key. Dan yang ketiga adalah implementasi ini tidak efisien dengan waktu 0n. Nah, di sini ada gambar di mana pop-o pada Python list membutuhkan waktu on. Karena semua elemen setelah indeks 0 harus digeser ke kiri satu posisi. Ini sangat tidak efisien untuk key besar. Selanjutnya itu ada implementation kedua. Nah, di sini ada metode yang sama untuk menambahkan elemen, yaitu menggantikan implementasi pop 0 menjadi beberapa, yaitu mengganti entry yang didiki dalam array dengan referensi non. Selanjutnya itu mempertahankan variabel eksplisit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di dalam key waktu running O1, tetapi membutuhkan ruang OM untuk n elemen di mana M lebih besar dari N, di mana M adalah jumlah operasi NQ dan N adalah jumlah elemen aktual dalam Q. Dengan kata lain, Q dengan sedikit elemen akan disimpan dalam array yang besar. Nah, di sini ada gambarnya di mana dengan menyimpan indeks dengan F,
Kita tidak perlu menggeser elemen saat dikit. Cukup set data F sama dengan non dan F sama dengan F tambah 1. Namun masalahnya adalah array terus membesar meskipun hanya sedikit elemen yang tersisa. Selanjutnya itu ada di sini ada dosen ini akan memiliki konsekuensi buruk dalam aplikasi di mana memiliki ukuran yang relatif kecil tetapi digunakan untuk waktu yang lama. Contohnya daftar tunggu restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry dalam satu waktu, tetapi selama satu hari atau satu minggu jumlah keseluruhan entry akan jauh lebih besar. Nah, di sini ada contoh gambarnya, itu setiap kali entry array mungkin perlu diperbesar setelah klik indeks depan bergerak maju tetapi array tidak pernah mengecil. Akibatnya setelah ribuan operasi array menjadi sangat besar meskipun hanya berisi sedikit elemen. Ini bisa menjadi pemborosan nomor. Nah, selanjutnya itu using an array circularly atau menggunakan array secara melingkar. Nah, kita membiarkan bagian depan bergerak ke kanan dan membiarkan isi melingkar di ujung array yang mendasarinya. Kita akan mengasumsikan array yang mendasari memiliki panjang tetap n yang lebih besar dari jumlah elemen aktual dalam Nah, elemen baru ditambahkan di ujung saat ini berjalan dari depan ke indeks n kurang 1 dan berlanjut di indeks 0 lalu 1. Ini memberikan kebutuhan memori delta 1 untuk implementasi. Nah, di sini itu ada F sama dengan F tambah 1 plus N. Di mana kita menggambarkan array dengan kapasitas N, indeks depan F, indeks depan F tidak harus selalu 0. Ketika kita mencapai ujung array atau indeks n kurang 1, berikutnya kembali ke 0 dengan menggunakan operasi dulu. Rumus F sama dengan F tambah 1 persen n digunakan untuk memajukan indeks dengan secara melingkar. Misalnya n sama dengan 5. Jika F sama dengan 4, maka 4 tambah 1 persen 5 sama dengan 0, sehingga indeks kembali ke awal untuk memungkinkan array digunakan berulang-ulang seperti lingkaran. Selanjutnya ada Python key implementation. Nah, di sini ada kode implementasi key. Di sini memiliki placement principle ada 3 variabel yaitu data, size, dan font. Buat akses fungsinya itu ada len, empty, dan first. Untuk komutator fungsinya ada enqueue, ada dequeue. Nah, ini untuk lanjutannya masih ada
Untuk kode ini saya akan langsung mulai terus dilihat mulai dari ke 18 sampai slide 21 dalam satu kode sekaligus. Nah, di sini saya telah menulisnya pada Visual Studio Code dengan nama file c.python, dan saya langsung menggabungkan dari slide ke 18 sampai 21. Di sini ada default capacity sama dengan 5, itu adalah kapasitas awal. Untuk Nah, di sini untuk in itself itu membuat array data yang berisi norm sepanjang 5 dan size itu sama dengan 0, itu jumlah elemen, dan from sama dengan 0, itu indeks depan. Nah, di sini ada length self itu mengembalikan jumlah elemen. Di sini juga ada is empty itu mengecek apakah key kosong. Nah, di sini juga ada first self itu untuk mengembalikan elemen di indeks from sebelumnya tanpa menghapusnya. Nah, jika kosong maka raise adalah empty. Nah, selanjutnya itu ada the key. Itu untuk mengambil elemen di from. Nah, set jadi non dan majukan from secara melingkar dengan sel from tambah 1. Selanjutnya itu dikurangi dengan size key. Key itu jika penuh maka akan panggil resize. Nah, dengan kapasitas 2 kali lipat. Selanjutnya itu hitung posisi kosong dengan self from self size person line self data. Meletakkan elemen di sana tanpa size resize itu akan membuat array baru. Nah, kalian elemen dari array lama ke baru dengan urutan rapi mulai dari indeks 0, set from sama dengan 0. Selanjutnya itu ada di sini dibuat dan diisi 8 elemen, yaitu 5, 7, 9, 2, 6, 4, 1, 8. Itu melebihi kapasitas awal yaitu 5 sehingga terjadi resize. Kemudian dilakukan secara berulang kali untuk menunjukkan elemen keluar sesuai urutan FIFO. Nah, catatan tentang shake itu menjelaskan bahwa untuk menghemat memori, array bisa diperkecil jika ukuran key itu menjadi sangat kecil, kurang dari 1/4 kapasitas. Oke, itu saja untuk kodenya. Lanjut
lanjut pada slide 3. Nah, di sini pada slide 20 itu ada adding and removing elemen. Menambah dan menghapus elemen. Indeks di mana elemen digariskan, elemen berikutnya ditambahkan ke key. Contohnya di sini ada a file and self from that size. Self size persenan. Nah, selama di key nilai pada indeks self run dikembalikan dan dihapus, index from itu diperbarui ke posisi berikutnya dalam key melingkar. Di sini ada contohnya yaitu self from dengan self from tanda satu persenan self data. Ini juga mengubah ukuran key. Nah, ketika ukuran key sama dengan ukuran array yang mendasari, kapasitas menyimpan list yang mendasari digandakan. Nah, referensi dari list lama disalin ke list baru. Nah, saat mentransfer konten, kita secara sengaja menyelaraskan bagian depan key dengan indeks 0 dalam array baru. Nah, di sini ada contoh S0 sama dengan S2. Nah, diagram ini menunjukkan proses resize. Nah, array lama mungkin memiliki levelnya di indeks 2. Saat menyalin ke array baru, elemen ditempatkan mulai dari indeks 0, sehingga from baru menjadi 0. Ini merapikan key. Rumus asal digunakan untuk mencari posisi kosong, misal from 2, size 3, maka panjang array 5, dengan panjang array 5, maka 2 tambah 3 plus 5 sama 0. Array posisi kosong akan diindeks 0 karena array menyalin. Selanjutnya di sini ada analisis implementasi key berbasis array. Nah, dalam tabel ini ada operasi dan running time, di mana pada bagian operasi itu ada key and key dan untuk running time-nya itu O1. Dan yang kedua adalah key di key O1, key first O1, key and key O1, dan key O1. Nah, di mana semua operasi utama key itu berjalan dalam waktu konstan, yaitu O1. Nah, setelah biaya amortisai atau rata-rata, maka tanda bintang ini itu menunjukkan bahwa sesekali operasi NP dan atau DP itu mungkin memicu resize yang memakan waktu O(n). Tetapi jika rata-ratanya terhadap banyak operasi, maka biayanya tetap O1 per operasi. Selanjutnya adalah double-ended keys atau double-ended. Nah, di sini di key diucapkan DEC atau antrian dua ujung adalah struktur data seperti key yang mendukung penyisipan dan penghapusan di kedua ujung depan dan belakang. Di key ada sel lebih umum daripada stack dan key. Nah, contohnya di sini restoran menggunakan key untuk daftar tunggu. Namun, terkadang orang pertama dihapus dari key tetapi meja belum tersedia.
restoran akan memasukkan kembali orang tersebut di posisi pertama. P, juga bisa saja pelanggan di ujung antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Jadi maksudnya di sini itu di menggabungkan kemampuan style atau operasi di satu ujung dan di operasi di kedua ujung berbeda sekaligus memungkinkan operasi di kedua sisi. Selanjutnya adalah the key abstract data type atau di sini the key abstract data type didefinisikan dengan metode berikut, yaitu ada the add first add. Itu menambahkan elemen X ke depan diksi D. Selanjutnya D add last itu menambahkan elemen X ke belakang diksi D. Kemudian D adalah first itu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari diksi D. Error jika diksi kosong. Dan yang terakhir adalah D delete last itu menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari diksi D. Error jika diksinya kosong. Selanjutnya adalah metode akses tambahan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama the first itu mengembalikan elemen pertama diksi D tanpa menghapusnya. Kedua adalah the last itu mengembalikan elemen terakhir diksi D tanpa menghapusnya. Yang ketiga adalah the is empty itu mengembalikan true jika diksi D tidak mengandung elemen. Dan len D itu mengembalikan jumlah elemen dalam diksi D. Selanjutnya adalah implementasi diksi dengan array yang lingkar. Nah, di sini itu mempertahankan 3 variabel instance yang sama, yaitu data, size, dan front. Nah, posisi belakang key itu dihitung dengan back sama dengan self front tambah self size kurang 1 sama dengan self data. Nah, at first itu memerlukan decrement index secara melingkar. Nah, di sini contohnya itu self front sama dengan self front kurang 1 plus sama dengan self data. Nah, di sini ada contoh dalam tabel, yaitu tabel series of the key operation. Ini ada operation, value, dan the key. Nah, di sini tabelnya adalah 5 itu menambahkan 5 di belakang. Itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu menambahkannya di bagian depan, sedangkan ini itu menambahkannya di belakang. Selanjutnya itu add first 3, berarti menambahkan 3 di depan sehingga menjadi 3,5. Selanjutnya itu add first 7, berarti menambahkan 7 pada bagian depan sehingga menjadi 7,35. Nah, di sini juga ada the first itu untuk itu melihat elemen depan, yaitu elemen depannya di sini adalah 7. Selanjutnya adalah delete last. Delete last berarti akan menghapus yang paling terakhir, yaitu di sini adalah 5, maka yang tepat adalah 5 sehingga hasilnya menjadi 7,3. Selanjutnya len. Selanjutnya itu adalah lende, itu untuk melihat sisi dari D tersebut. Dan di sini karena tadi delete last ada jadi sisi elemennya sudah dihapus sehingga lendenya itu menjadi 7,5 dan sisa 2. Nah, ada berapa isi dalam
degree itu sisa 2. Selanjutnya itu delete last, itu berarti menghapus yang paling ujung. Di sini yang paling ujung adalah 3, jadi reconciliation-nya adalah 3, sehingga untuk degree-nya 7. Nah, selanjutnya adalah delete last lagi, yang paling ujung adalah 7, sehingga yang dihapus adalah 7, maka degree-nya menjadi kosong. Nah, selanjutnya itu add first 6, berarti menambahkan 6, sehingga degree-nya itu menjadi 6. Dan the last itu melihat D di paling ujung, yaitu 6. Selanjutnya the first itu menambahkan di bagian awal atau yang pertama dengan 8, sehingga di sini menjadi 8,6. Selanjutnya itu mengecek there is empty, mengecek apakah kosong atau tidak. Nah, di sini false karena di sini tidak kosong, yaitu isinya 8,6. Nah, ini the last itu mengecek yang paling ujungnya, itu di sini yang paling ujung adalah 6, sehingga di sini untuk return value-nya adalah 6. Sekian. Selanjutnya adalah implementasi Dexit dengan collection the key in Python collection module. Nah, di sini ada tabel itu the key, collection the key, dan description. Yang pertama itu ada length, itu jumlah melihat jumlah elemen. Sedangkan the add last itu menambahkan dia at first itu menambahkan di awal, at last itu menambahkan di akhir. Selanjutnya delete first itu menghapus dari awal, delete last itu menghapus dari akhir, the first itu akses elemen pertama, the last itu akses elemen terakhir. Nah, di sini ada juga dj itu mengakses elemen indeks kj. dj sama dengan val itu modifikasi elemen, the clear itu hapus semua isi, derotate k itu menggeser melingkar ke kanan sejauh k langkah. The remove itu hapus elemen pertama yang cocok. The count itu menghitung jumlah kemunculan Performance collection the key itu menjamin operasi O1 di kedua ujung, tetapi ON itu untuk operasi indeks di tengah detik. Nah, di sini ada contoh ini ada contohnya, yaitu import collection D sama dengan collection degree. Open last 5, open last 6, open 10, open 2, open last 3, open last 7, print degree D, print last 5, print degree D, the prop last, the prop print degree D. Nah, sehingga untuk hasil outputnya ini
Detik D-nya yaitu 736,512. Untuk like-nya 6, detik D-nya detik 36,527. Detik D itu detik 6512 dan like-nya itu angka. Mungkin saya saja uh, mencobanya pada Visual Studio Code. Saya membuka Visual Studio Code terlebih dahulu. Nah, ini merupakan contoh tadi. Untuk hasil outputnya itu, nah, untuk hasil outputnya sama dengan yang ada di modul tadi. Nah, untuk penjelasan kuliahnya sendiri di sini itu ada nah, di sini ada action lab 5, action lab 6 sehingga menjadi 6,5, action 10 sehingga menjadi 6,5,10, action 2 itu menjadi 6,5,10,2, akan lab 3 itu menjadi 3,6,5,10,2, akan lab 7 yaitu 7,3,6,5,10,2, panjangnya 6. Ada juga rotate 5 itu menggeser semua elemen ke kanan 5 langkah. Elemen ke kanan itu melingkar, hasilnya menjadi 3, 5, 3, 6, 5, 10, 27. Selanjutnya adalah pop left, itu menghapus 3 sehingga menjadi 6, 5, 10, 27. Selanjutnya pop itu menghapus 7 dari belakang sehingga menjadi 6, 5, 10, 2, sehingga panjangnya itu menjadi 4. Selanjutnya kita kembali pada slide saya. Nah, di sini kita sudah kembali atau ringkasan, atau ini merupakan slide terakhir dari materi ini. Di sini kita telah mempelajari 3 ADT, yaitu start, quest, dan bequest. Nah, mengimplementasikan ADT ini menggunakan list item menganalisis performa dari implementasi ini. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.